Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. 16 orang diduga terlibat jaringan teroris ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri di berbagai lokasi di Sumatera Barat. Satu rumah permanen yang berada di kawasan padat permukiman ludes terbakar. Ratusan murid Taman Kanak-kanak di Bukit Tinggi diperkenalkan cara memadamkan api. Dua 12 warga Darmasraya Jumat pekan silam ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri. Mereka ditangkap karena diduga anggota jaringan teroris. Tim Densus 88 Mabes Polri juga menggeledah rumah warga yang diduga terlibat jaringan teroris di 12 lokasi. Di antaranya 3 rumah di Nagari Sungai Kambut, 6 rumah di Nagari 4 Koto Pulau Punjung, dan 3 rumah di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung. Selama penggeledahan berlangsung, lokasi tersebut dijaga ketat aparat Brimob. Kabid Humas Polda Sumatera Barat membenarkan adanya penangkapan warga tersebut yang diduga terlibat jaringan teroris oleh Densus 88. Ya, kita membenarkan adanya tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Satgas Den 88 Mabes Polri di wilayah Polda Sumatera Barat. Adapun wilayahnya adalah di Darmasraya ada 12 orang yang diduga pelaku tindak pidana teroris. Kemudian di Tanah Datar ada 4 orang. 4 orang ini 2 ditangkap di wilayah Payakumbuh. Selain di Darmasraya, 4 terduga teroris lainnya ditangkap di Tanah Datar dan di Kota Payakumbuh. Saat ini para terduga teroris tersebut telah dibawa ke Mabes Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Antrean panjang mobil dan truk yang menggunakan solar terlihat di SPBU Batang Toman, Nagari Lingkuang Awah, Pasaman Barat. Antrean panjang ini telah terjadi sekitar 4 hari lalu. Namun sejak 2 hari lalu, jumlah kendaraan yang antre semakin bertambah banyak. Antrean untuk mendapatkan solar ini mengular hingga ke jalan raya. Sebagian badan jalan terpakai oleh kendaraan yang antre sehingga menimbulkan kemacetan pada ruas jalan di depan SPBU tersebut. Kondisi tersebut diperparah dengan kendaraan lain yang hendak membeli Pertalite atau Pertamax tak bisa leluasa masuk ke SPBU. Kelangkaan solar ini juga dikeluhkan oleh sopir bus antar kota dalam provinsi. Mereka terpaksa mengurangi jumlah trayek karena waktunya banyak habis saat mengantre solar di SPBU. Menurut salah seorang supir bus AKDP, untuk menyiasati bisa memperoleh solar, dirinya telah antre sejak malam hari, sehingga bisa mendapatkan solar pada pagi harinya. Dari malam. Dari malam, Bang? Ya. Emang susah, Bang? Susah kali. Udah berapa lama, Bang? Berapa lama? Udah lama. Kenapa susah kali Pak saudara sekarang? Ini terkendala enggak sama apa Bang? Abang kan bawa mobil angkutan. Terkendala lah. Jadi penumpang gimana tuh Bang? Sistem apa namanya tuh? Kita ngantri sehari, nambang sehari, ngantri sehari, nambang sehari. Jalan susah minyak. Menurut pengawas SPBU Batang Toman, kelangkaan solar ini terjadi karena Pertamina mengurangi jatah untuk SPBU hanya 1 tangki per hari. Sebelumnya, SPBU ini mendapat pasokan solar dari Pertamina 2 tangki sehari. Selain itu, Pak, solar ini sekarang emang susah atau gimana ini, Pak? Kalau kita masih tetap 1 tangki 16 ton satu hari. Kelangkaan solar telah terjadi sejak 3 bulan lalu dan dialami oleh semua daerah di Sumatera Barat. Namun hingga kini tidak terlihat langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Anggota Polsek Koto Tangah, Kota Padang menangkap 8 orang pelaku judi sabung ayam. Selain 8 orang tersebut, polisi juga menyita 7 ekor ayam jago, 7 buah kandang, uang Rp1.500.000 yang digunakan sebagai taruhan, jam dinding yang berfungsi untuk menentukan lamanya waktu ayam aduan berlaga, 1 set papan ronde, 28 sepeda motor berbagai merek, 1 unit mobil yang diduga milik anggota pegawai negeri sipil, 1 setel pakaian pegawai negeri sipil, dan 1 kartu pengenal milik PNS yang melarikan diri. Menurut Kapolsek Koto Tangah, pihaknya telah melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan penggerebekan area judi sabung ayam tersebut. Namun karena keterbatasan personil, beberapa pelaku judi sabung ayam lainnya berhasil kabur saat akan digerebek. Penggerebekan ini dilakukan polisi setelah mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian itu. Masyarakat yang main judi sambung ayam kita amankan dengan jumlah 8 orang semuanya. Satu set papan ronde seperti kita main game atau ada tinju ya. Di sana ada buku rondenya dan 28 unit sepeda motor dan 1 unit mobil yang diduga dimiliki oleh seorang pegawai negeri. Kapolsek Koto Tangah meminta warga untuk berperan aktif menjaga lingkungannya agar terhindar dari penyakit masyarakat. Jika menemukan hal yang melanggar norma, warga diminta laporkan ke Polsek untuk ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Padang, Robiham melaporkan. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, petugas gabungan di Darmasraya menggelar razia penyakit masyarakat. Sasarannya pada lokasi tempat hiburan malam, karaoke tanpa izin, hotel, rumah kontrakan, serta tempat penginapan pada Sabtu dini hari. Pertama-tama petugas mendatangi sebuah tempat karaoke tanpa izin yang berada di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Tempat karaoke sederhana ini terlihat tutup dan tidak ada aktivitas apapun di dalamnya. Diduga informasi razia telah bocor sehingga petugas gabungan kemudian mengalihkan sasaran ke tempat lain. Razia dilanjutkan ke rumah kontrakan atau kos-kosan warga dan tempat penginapan atau hotel di Kecamatan Pulau Punjung. Petugas melakukan pemeriksaan beberapa kamar yang diduga diisi oleh tamu yang dicurigai tidak memiliki surat nikah. Dalam kegiatan razia penyakit masyarakat ini, petugas menahan sepasang muda-mudi tanpa identitas jelas yang menginap dalam satu kamar di tempat penginapan tersebut. Kita melaksanakan razia penyakit masyarakat di tempat-tempat kafe, hotel, penginapan, dan juga tempat-tempat lain yang akan merusak nanti citra ibadah puasa yang akan kita jalani nanti. Tujuan kegiatan razia penyakit masyarakat ini untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada masyarakat saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Ini tolong nih Pak, ini tolong tadi. Bukan